selanjutnya. Isinya mengenai ceramah seorang mualaf, Stephen Indrawibowo. Penceramah itu mengakui bahwa ia pernah ditawari uang 100 miliar agar mau kembali ke agama lamanya. Tentu saja Stephen tidak menceritakan siapa yang mau memberikan uang sebesar itu kepadanya. Atau bagi Stephen, pindah agama itu seperti proses pemain sepak bola Liga Inggris yang harus bayar dana transfer. Sebagai informasi, bursa transfer sampai saat ini rupanya pindah agama guys, itu kita ketahui juga banyak modus-modus ya, iming-iming itu juga ada pindah agama. Kenapa? Gini, sebenarnya tujuan pindah agama itu adalah kenapa orang tuh mau menarik seseorang ke agama dia, karena mungkin bagi orang itu orang yang pengen tarik ini adalah merugikan agama dia. Jadi kita tahu kan, posisi Stephen ini kan sangat penting. Beliau adalah termasuk pengurus ketua ya. Saya lupa ingat, penting dia orang penting di Mualaf Center Indonesia gitu kan. Jadi beliau ini sangat berpengaruh terhadap mualafnya orang-orang dari agama lain gitu. Karena beliaulah karena para orang yang teringat Islam ini kan mencari informasi kepada para mualaf tentu ya, yang di bawah naungan beliau. Dan beliau sebagai ketua atau pengurusnya itu tentu sebagai orang yang tahu seluk-beluk mengenai dunia mualaf ini, sehingga dianggap berbahaya gitu. Sama seperti Pak Prabowo lah contoh. Pak Prabowo kan dianggap oleh pemerintah berbahaya kalau tidak ditarik gabung gitu. Makanya pemerintah rela menawarkan Pak Prabowo jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Tujuannya apa? Agar mengurangi bahaya implikasi yang diciptakan Pak Prabowo di oposisi. Mereka lihat Pak Prabowo ini berbahaya di luar itu, bisa mengikis elektabilitas dan intinya adalah kalau mereka anggap itu tokoh penting Pak Prabowo dan sekaligus berbahaya kalau dia tidak tarik pemerintahan, makanya dia dirangkul jadi Menteri Pertahanan, diberi jabatan prestisius sebagai Menteri Pertahanan. Nah, sama seperti Stephen Indrawibowo, beliau tokoh penting dalam baik dunia Islam maupun dunia Kristen, karena beliau para orang-orang yang tarik masuk Islam tuh akan mencari orang-orang yang tentu yang sudah mengecap pengalaman sebagai seorang mualaf, dan beliau ada pentolannya, sehingga posisi beliau ini sangat penting dan strategis. Makanya beliau berusaha ditarik agar ancaman terhadap agama lain itu berkurang gitu. Nah, ini sama dengan pengangkatan Pak Prabowo itu sama gitu. Jadi ini ada hubungan dengan transfer pemain. Ya, bukan hal itu, ini beda, ini sama sekali beda. Ya kan, analoginya kurang tepat kalau mengenai transfer pemain gitu. Masih berlangsung seru untuk transfer keluar. Sebut saja artis Asmiranda, Pinkan Mambo, Rianti Ketroy, Happy Salma, Bunga Jainal, Salma Vina Sunan, dan Lukman Sardi. Mereka adalah beberapa personil yang keluar dari Islam. Mengenai Salma Vina Sunan sudah saya bahas di video saya. Dia pindah itu karena ya dikecewakan oleh pria di umat Islam, pria Muslim gitu kan, dikecewakan. Lalu kebetulan beliau bergaul Mbak Salma Vina ini bergaul dengan orang-orang Kristen yang dianggap baik gitu kan, yang bisa dia curhatin, yang menampung semua curhatnya, sehingga dia pindah agama itu bukan karena ilmu, tapi karena melihat kelakuan penganutnya. Dan kita maklum itu, wajar beliau Mbak Salma Vina ini kemarin tuh dia di tengah rasa kegalauan dia, stres lah, namanya orang baru nikah sudah cerai lagi gitu kan. Beliau masa dikecewakan oleh seorang Muslim, pria Muslim itu. Makanya ini pelajaran bagi kita para pria Muslim. Ya, hati-hati kepada para wanita kita, karena mereka wanita itu makhluk yang lemah. Kita nggak bisa semena-mena kepada mereka gitu. Kalau mereka belum sanggup untuk dipoligami, atau belum sanggup untuk belum sanggup untuk kita terapkan syariat kepada mereka, jangan paksa dulu, biarkan itu prosesnya pelan-pelan, sehingga tidak akan lagi nanti sama Vina Sunan selanjutnya. Karena mereka makhluk yang rapuh, mereka semua tuh punya iman yang kuat, ya kan? Seperti Mbak Salma Vina Sunan ini, dia karena kegalauan dia, karena apa yang dialaminya di Islam ya, dengan suami seperti itu, dia baru umur jagung nikah sudah cerai, dan dia melihat mungkin bagi dia pria Muslim ini brengsek gitu kan. Nah, makanya dia, dan ditambah dengan penerimaan yang baik dari teman-teman Kristiani dia yang baru dikenal dia gitu kan. Nah, membuat dia
berpindah agama dengan gampang gitu. Ini jelas bukan pindah dengan ilmu gitu. Nah, ini saya sudah pernah bahas, dan kebanyakan para yang orang-orang yang murtad itu guys, yang pindah agama itu kebanyakan menurut saya itu mereka pindah karena bukan karena ilmu, tapi melihat dari entah dari mimpi. Seperti yang terbaru itu Cul Fitri kan, itu saya buat video komentarnya. Itu kita nilai dari pernyataannya, yang saya nilai itu ya. Beliau itu pindah karena mimpi dan karena melihat dari bagaimana umat Kristen tidak hari Minggu pergi ke gereja. Ini kan berarti kan pindahnya tanpa ilmu. Jadi pindah tanpa ilmu itu sangat kita sayangkan gitu. Pindah yang berkualitas adalah pindah dengan ilmu. Ada cek kitab sucinya, ada bandingkan ajarannya. Itu baru dengan ilmu. Ada kaji ajarannya, bukan dengan melihat penganutnya atau dari mimpi. Itu yang kita sesali orang berbeda agama dengan cara seperti itu. Memperkuat tim agama lain. Sementara untuk transfer masuk ke dalam Islam, kita mengenal artis seperti Deddy Corbuzier, Marsha Timothy, Renata Kusmanto, Bella Sapira, dan beberapa nama lainnya. Mereka kini memperkuat tim Muslim. Nah, yang saya kenal di situ di antara saya masuk Islam itu, yaitu adalah Om Deddy Corbuzier. Itu kalau saya nilai ya, beliau pindah dengan ilmu gitu. Bahkan beliau tuh sekarang masih mengkaji. Beliau masih berguru sama Ustadz siapa, Gus Miftah ya. Dia masih guru gitu, dan dia aktif mencari ilmu. Bahkan dia pindah agama itu guys, sebenarnya sudah sejak lama dia mau pindah. Karena dia merasa sudah cukup ilmunya, tapi dia terus belajar. Dia menunggu momen tepat itu. Jadi dia tuh sebenarnya pindah dengan ilmu. Dia sudah pegang ilmunya. Dan sebenarnya dia bisa pindah dari dahulu ketika dia udah punya cukup ilmu. Tapi tidak, dia terus belajar sambil menunggu momen tepat. Makanya Om Deddy saya betul. Beliau ini pindah agama karena ilmu. Itu sangat kita dukung sekali. Orang yang pindah agama dengan ilmu gitu. Itu keren sekali menurut saya. Ya, saya nggak tahu yang lainnya gitu. Tapi kebanyakan setahu saya ya, mualaf itu pindah tuh karena mereka memang mengkaji ya, ajaran mereka dibandingkan dengan ajaran agama lain. Itu pindahan yang keren sekali dengan ilmu. Itulah namakan dengan iman yang sebenarnya iman, bukan iman buta. Iman buta seperti tadi, dia tidak pindah dengan ilmu, tapi hanya melihat sebatas mimpi atau dia melihat kelakuan penganut agamanya. Itu namanya iman buta namanya, bukan iman dengan ilmu. Yang itu kita sali guys. Artinya, bursa transfer ini akan terus berlangsung. Ada yang keluar, ada yang masuk. Itu biasa dalam dunia persepak bolaan. Ya, itu biasa. Oke lah, itu biasa transfer itu. Tapi yang kita lihat itu kan adalah kualitasnya. Coba gini. Liverpool misalnya transfer pemain masuk, Mohamed Salah, Sadio Mane, siapa lagi? Firmino, siapa lagi? Van Dijk itu kan. Kartu kipernya siapa itu saya lupa. Itu kan pemain berkualitas. Pindah ke Liverpool, akhirnya Liverpool jadi juara. Tapi sebaliknya, tim lawan, apa tim yang lagi terpuruk sekarang? Itu pemain yang diambil itu pemain antar berantah, pemain yang dibayar mahal tapi nggak punya skill. Akhirnya apa, jadi terprosok ke tingkat bawah. Contohnya tim apa ya, seperti ya kita bisa sebut di Inggris itu mungkin seperti Arsenal gitu. Apalagi tim-tim yang terpuruk itu karena gagal salah transfer gitu. Nah sama jadi yang ini, kalau salah transfer dalam agama yang ada masukan itu, yang masuk ke agama Anda adalah orang-orang yang tidak berilmu, yang pindahnya bukan ilmu, agama Anda tidak akan berkualitas. Makanya Islam itu mementingkan pindah agama itu adalah berdasarkan kualitas karena ilmu, bukan karena pindah karena iman buta. Makanya alhamdulillah yang masuk Islam selama sepanjang pengetahuan saya ya, itu alhamdulillah banyak yang berkualitas, yang pindahnya karena ilmu ya, dibandingkan dengan yang pindah ke yang murtad. Saya sedikit banyak menilai gitu dari statement mereka, dari apa yang menimpa mereka. Saya bisa membaca dan menilai ini pindahnya karena ilmu, yang pindahnya berkualitas atau tidak berkualitas. Saya bisa nilai di situ. Kita semua kan punya kemampuan untuk nilai, dan itu memang sudut pandang masing-masing. Tapi sudut pandang saya ya, orang murtad itu kebanyakan itu pindahnya tidak berkualitas. Mereka murtad secara tidak, karena mereka tidak punya kualitas sehingga mereka murtad. Tapi orang-orang yang mualaf itu orang-orang yang berkualitas. Mereka punya kualitas ilmu, sehingga mereka dengan ilmu yang mereka dapatkan, yang mereka kaji, itu mereka pindah menjadi mualaf guys. Itu sangat, menurut saya sangat alhamdulillah sekali gitu. Yang budiman, memang banyak mualaf yang menggeluti profesi sebagai penceramah agama. Jemaah pendengarnya yang sejak bayi sudah muslim, kini diajarkan petua agama dari mereka yang baru saja masuk Islam. Rata-rata penceramah mualaf ini
memang selalu sibuk menjual kisah agama lamanya. Bahkan tidak sedikit yang menjelek-jelekan agama lamanya. Perbedaan dan keuntungan yang dimiliki mereka oleh Ustadz Alexia, Ustadz Yaron ini adalah mereka punya pengalaman di agama sebelumnya. Itu bagus. Kita yang nggak pernah misalnya saya nggak pernah beragama anggap Kristen sebelum ini. Nah, tentu saya hanya bisa mengkaji dari luar. Mereka ini yang mengalami langsung, sehingga mereka bisa membagi pengalaman itu. Sehingga kita jadi tahu, oh ternyata agama lain itu seperti ini, oh ternyata begini, oh begini. Itu ilmu loh. Pengalaman itu ilmu. Itu yang mereka bagi ke kita, karena kita nggak punya pengalaman itu. Jadi kalau seorang muslim dari lahir itu tentu nggak pernah menjadi murtad. Nah, dia sangat butuh ilmu itu sebagai bahan perbandingan. Dia bisa membandingkan, oh ternyata di agama lain itu seperti ini. Sama contoh misalnya gini, saya adalah seorang karateka, dari lahir saya karateka, ya kan. Nah, kalau saya sudah master di situ, lalu datang orang yang sudah master di taekwondo atau pernah belajar taekwondo masuk ke karateka. Lalu dia ketika dia mengajari, silakan. Kenapa? Dia punya pengetahuan tentang taekwondo. Dia bisa ngasih tahu, taekwondo tuh ini kelemahannya, ini kelebihannya dibanding dengan karateka ini. Itu kan ilmu namanya. Perbandingan antara bela diri. Atau misalnya dari pemain misalnya transfer dari Liga Spanyol ke Liga Inggris. Ya kan? Dia sudah pernah mencicipi Liga Spanyol, ketika dia ke Liga Inggris, dia bisa menjadi ilmu ketika kita berhadapan dengan tim-tim di Liga Spanyol. Mereka bisa kasih tahu, ini nih Messi mainnya begini nih, Barcelona tuh main taktis ini, kita harus begini, harus begini. Mereka lebih tahu daripada kita, karena kita nggak pernah main di liga dengan tim Liga Spanyol. Nah, itulah yang tidak diketahui oleh Ekukun tadi. Mereka memiliki ilmu di bidang ilmu agama sebelumnya. Kita nggak punya ilmu tentang itu. Kita mengkaji bisa, tapi hanya sebatas pengetahuan di luar saja. Apa yang di dalam itu terjadi kita nggak tahu. Ya, seperti apa ajarannya sebenarnya. Karena kan kitab suci kan berbeda kadang-kadang dengan ajarannya. Misal kitab suci mengajarkan A, ajaran bisa jadi B. Nah, itu yang disampaikan oleh mereka. Nah, itu ilmu, pengalaman itu ilmu. Nah, Iko Kodi masa ngerti kan hal itu. Jadi wajar apabila mereka mengajari muslim yang sejak lahir itu sudah muslim. Karena mereka punya pengalaman yang tidak dimiliki oleh muslim yang sejak lahir muslim itu, guys. Seperti itu, mirip mantan yang tidak bisa move on, selalu menceritakan mantannya. Ini beda ceritanya, ya. Kalau misalnya, kalau ada pacar, ya mantan pacar menceritakan pacarnya, itu nggak ada hubungan dengan orang yang pindah agama, nggak ada hubungannya. Kenapa? Ini masalah kebenaran, masalah surga dan neraka, masalah hari akhirat, ya kan? Ini masalah yang krusial, penting, guys. Kalau masalah mantan pacar itu nggak penting. Misalnya saya punya mantan pacar, saya ceritakan kejelekannya, mungkin ada gunanya, mungkin ada gunanya. Itu mantan pacar saya itu adalah tukang selingkuh, dia ini orangnya tukang bohong. Ada mungkin gunanya, ada, dan pasti memang ada gunanya, ya. Kenapa? Itu jadi pelajaran bagi cowok lain. Oh, jangan sama itu cewek itu tukang selingkuh, tukang protein laki-laki, jangan sama dia. Kan itu informasi yang berharga sebenarnya. Tapi ada informasi yang jauh lebih berharga, yaitu dari para orang-orang yang mualaf. Ya, kita tahu. Karena ini masalahnya adalah surga dan neraka. Ya, antara siksa dan nikmat ini, ya, akhirat yang kekal. Ini jauh lebih penting. Itu dia cukup penting menurut saya. Orang ngasih tahu informasi ini pantangan saya seperti ini, asal jujur ya, pantangan saya ini orang dengan selingkuh, sehingga saya tidak akan terjebak. Jadi saya tuh bisa, sebelum saya melangkah, saya bisa observasi dulu, betul nggak dikatakan oleh teman saya nih, betul nggak mantannya seperti itu. Sehingga saya ketika mungkin dia pantannya teman saya akan selidiki dulu, betul nggak orangnya seperti dikatakan oleh teman saya ini. Berarti kan itu informasi yang berharga, membuat saya lebih hati-hati. Kalau saya tidak dapat informasi itu, tentu saya akan langsung aja, tidak mau lagi menyelidiki gitu, sehingga saya akan terjebak. Nah, itu pentingnya informasi, guys, apalagi ini informasi mengenai akhirat gitu. Ini bukan masalah belum nggak bisa move on atau tidak, tapi ini masalah kebenaran hakiki, ya, perlu disampaikan agar diketahui orang. Sama juga misalnya orang pindah dari taekwondo ke karate, ya kan? Informasi itu penting sehingga para ahli karate bisa menandingi para ahli taekwondo. Mereka tahu kelemahan taekwondo apa, kelebihannya apa, sehingga ketika mereka bertemu dengan atau sparring dengan tentu kan mereka membawa bela diri itu membawa kebanggaan masing-masing. Tentu dia harus merasa harus lebih superior daripada dari lain. Maka dia perlu tahu kelemahannya. Maka itu diperlukan orang-orang yang pindah dari bela diri lain tuh ke bela diri dia, sehingga dia bisa ngulik informasi di dalamnya gitu. Sama juga pemain bola kan seperti itu. Dengan perpindahan pemain dari Liga Spanyol ke Liga Inggris, mereka berharap si pemain Liga Spanyol ini memberikan informasi yang kaya tentang bagaimana pengalaman
tim apa dia bermain di timnya, seperti apa timnya, pemainnya gitu kan, gayanya, sehingga mereka bisa counter ketika nanti bertemu di pertandingan sesungguhnya guys. Karena agama itu kan kompetisi, dakwah itu kompetisi itu. Siapa yang karena ini kan perlombaan dalam kebaikan. Dakwah itu kan menarik orang itu ke agama itu kan menarik ya, bukan memaksa ya. Itu kan perlombaan kebaikan. Ya, belum lama untuk mengajak orang masuk menyembah Tuhan yang benar gitu. Belum lama untuk mengajak orang masuk ke surganya Allah gitu. Ini kan suatu kebaikan. Ya kan yang ngajarnya berlipat ganda nanti oleh Allah SWT. Jadi ini suatu hal yang baik yang harus kita dukung seharusnya. Informasi itu berharga dan mereka lah yang punya informasi itu karena mereka pernah mencicipi pengalaman selama mereka berada di agama mereka yang lama guys. Ini ada hubungan sama gagal move on ya. Lagi dengan drama-dramaan ala kisah Stephen itu harus pakai uang 100 miliar. Entah kenapa Stephen ini sepertinya agak hobi main drama. Padahal kisana, kalau diperhatikan, wajah Stephen juga nggak Korea amat. Demikianlah berita kali ini. Anda sedang berada di channel paling update seangka saya. Lemesin aja dulu. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.